Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya nih teman-teman hari ini? Baik. Baik Bu. Alhamdulillah ya. Artinya kalau baik itu berarti sudah siap untuk menerima sharing di hari ini ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini ya, saya ingin kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Selesai? Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat kepada adik-adik ya atau teman-teman lah ya di sini yang sudah sah nih jadi mahasiswa ya. Jadi sudah masuk di universitas, artinya sudah bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Oke, selamat sekali lagi. Oke, jadi untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ya yang sangat berbahagia ini, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, dan nanti setelah saya memperkenalkan diri, saya minta adik-adik semuanya untuk memperkenalkan diri, nama dan juga SMA-nya dari mana ya. Oke, perkenalkan, nama saya Vera Octalia, saya lahirnya di Bengkulu 1 Oktober 1991 ya. Jadi jangan tanya umur saya berapa, lihat saja itu ya teman-teman ya semuanya. Kemudian email di situ sudah saya terahkan, jadi ketika nanti ada tugas yang saya minta untuk dikirimkan ke email saya harapkan tidak ada lagi pertanyaan, Bu emailnya mana Bu ya, karena sudah dewasa. Pendidikan, riwayat pendidikan saya di 2013 lulus di Universitas Bengkulu untuk strata 1-nya di jurusan agribisnis, kemudian lanjut kembali di 2016 dan lulus di 2018 di sama Universitas Bengkulu di program studi agribisnis, konsentrasinya manajemen agribisnis. Seperti itu ya. Nah, sekarang saatnya untuk teman-teman semuanya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama saya lihat ini di absen ini ada Andika Prabowo. Nah, silakan Andika untuk menyebutkan namanya dan juga asal sekolahnya dari mana. Silakan. Terima kasih Bu. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Andika Prabowo. Saya berasal sekolah dari SMA Olahraga Sriwijaya. Saya asal Palembang. Terima kasih Bu. Oke, itu ya asal Palembang. Jadi kalau ada yang masih ada keturunan Palembang, siapa tahu satu ini ya sama Andika. Lanjut kita ke Dona Muin. Nah, Dona Muin dari mana nih? Ya Bu, saya lahir di Pulau Kijang, Riau. Atas sekolahnya dari mana tuh? SMA-nya dari SMA 4 Yogyakarta. Yogyakarta. Jauh-jauh ya. Datang ke sini jauh-jauh ya, luar biasa. Saya sangat terharu karena bisa berjumpa dengan kalian yang jauh-jauh ini. Kemudian ada Riza ya. Riza silakan dari SMA mana? Ya Bu, saya Riza Putri, saya dari SMA 1 Kota Solo di Sumatera Barat. Sumatera Barat, dari Jogja loncat ke Sumatera Barat, luar biasa. Yang terakhir ini ada Wendy. Nah, Wendy dari SMA mana, Wen? Saya dari SMA Negeri Tugu Mulyo, Musirawas, Bu. Musirawas, Lubuk Linggau ya? Ya, Lubuk Linggau. Ya, benar. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo Samunianda. Oke, semuanya sudah perkenalannya, artinya saya sudah memperkenalkan diri, kalian sudah memperkenalkan diri, artinya kita saling sayang dan saling percaya. Itu harapannya untuk mata kuliah ini nantinya ya. Oke, saya bertugas untuk mengampu mata kuliah teknologi pertanian ya. Seperti yang saya kasih lihat tadi ya, pengantarnya ada pengantar teknologi pertanian. Jadi dalam 1 semester ini saya berharap kita saling berkontribusi ya, biar dapat ilmunya sama-sama ya. Kalau nggak
enggak saya aja yang ngasih, kalian tanpa ada feedbacknya, jadinya monoton nanti ya. Lebih baik kita nonton TV gitu ya, cuma satu arah. Saya berharapnya dua arah gitu ya, dalam satu semester 6 bulan kok ya, nggak lama ketemu sama ibu ini, nggak lama ya. Jadi saya harapkan kita sama-sama bersinergi. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini capaian pembelajaran yang ingin saya harapkan dari mata kuliah yang akan saya sampaikan ini sama teman-teman semuanya ya. Yaitu kalian tuh paham tentang teknologi. Paham dalam arti paling tidak ketika orang bertanya, teknologi pertanian itu apa sih? Nah, gitu ya. Tanpa harus melihat dan mengetahui sesuai dengan teks gitu ya. Jadi bisa mengembangkan karena kalian mahasiswa. Jadi sudah bisa merangkai kata dengan kita melihat apa inti dari teknologi pertanian. Jadi paham ya? Oke, sebelum kita lanjut, apakah sudah siap? Setelah ini saya akan bilang tentang kontrak perkuliahan. Gimana nih? Sudah bisa lanjut ya? Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kontrak perkuliahan nih ya, bisa dilihat, bisa atur-atur strategi nih ya. Bisa atur-atur strategi, saya harus kuat di mana, saya harus kuat di mana gitu ya. Untuk bobot penilaiannya, tugas individu ada 15%, kemudian kuis ada 10%, ujian tengah semester nanti UTS-nya ada 30% ya, ujian akhir semesternya 40% dan keaktifan, partisipasi dan juga absensi nanti ada 5% ya. Jadi kita akan memakai kontrak perkuliahan ini selama perkuliahan kita, dan juga saya mentoleransi kehadiran, telat kehadirannya itu 15 menit aja ya. Saya pun seperti itu, kalian pun seperti itu ya. Jadi kalau 15 menit ibu belum datang, ya pulang aja. Atau nanti kalau 15 menit kalian nggak ada di kelas, saya juga pulang gitu ya. Kita sepakat seperti itu, oke? Sepakat ya? Mana nih suaranya? Oke. Oke, kita akan lanjut. Saya punya video nih. Semoga bisa diputar ya videonya ya. Aduh. Oke, saya semoga bisa diputar. Videonya enggak ini sih. Apakah sudah terlihat belum ya? Belum, Bu. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah terlihat belum? Terlihat tapi belum diputar, Bu. Ya, belum diputar. Belum diputar ya. Belum juga ya? Belum juga terlihat ya? Belum, Bu. Oke. Kita nggak usah lihat video ini ya. Jadi saya akan mendeskripsikan video ini ya teman-teman. Karena nampaknya jaringannya kurang bagus ya untuk saya. Nah, jadi di video ini menceritakan tentang informasi penanaman padi. Nah, saya bertanya nih sama kalian semua. Udah tahu ya, udah kenal yang namanya padi ya? Semuanya kenal yang namanya padi? Kenal, Bu. Tahu. Kenal, Bu. Kenal ya? Ibu Dona kenal ya? Bu Dona pula. Dona kenal ya? Kenal, Bu. Andika kenal? Bu. Riza Iya. kenal ya sama padi? Iya, Nah, tahu. jadi padi ini ya teman-teman semuanya itu prosesnya itu mulai dari pengolahan lahan sampai dengan yang namanya pemasaran padi dan juga dijadiin beras. Ya, jadi beras. Nah, yang ingin saya minta sama teman-teman semuanya ya, kalau videonya ini muncul, sayangnya videonya tidak muncul, jadi kita skip aja untuk videonya karena ada video tidak ada video kita harus tetap lanjut. Betul tidak?
ya. Jadi pertanian ini ya yang saya harapkan yang kalian tahu. Nah, yang kalian tahu saja. Dari pertanian padi apa sih? Nah, gitu. Misalnya dari alatnya apa, terus apa gitu. Silakan, siapa yang bisa? Mungkin Wendy bisa? Ada traktornya, Bu. Oh, traktor. Berarti traktor itu pengolahan lahan ya. Kemudian apa Ya. lagi tuh? Ada lagi? Tank. Apa, Andika? Ya mesin bajak Bu. Mesin bajak. Ya, bajak sama kayak traktor ya. Bajak tradisional dan juga ada bajak modern yang traktor itu tadi. Kemudian ada lagi nggak yang tahu tentang pertanian padi nih? Tank untuk alat semprot. Alat semprot ya, ketika sudah naik, sudah mulai tumbuh, artinya sudah mulai ada nih hama penyakit yang akan menggerogoti padi tanaman kita dan perlu disemprot. Kemudian apalagi ada yang tahu mungkin Dona? Oke, Di yang lain? sawah, Oke. Kenapa? di bibit, di sawah itu dah Bu. Ada sawah ya. Nah, pertanian Pupuk mungkin, pupuk, Bu. Pestisida, herbisida. pestisida. Nah, itu semuanya ya, semua yang disebutkan itu benar ya. Jadi pertanian itu mencakup bagaimana cara pengolahan lahan, bagaimana mengatasi hama penyakit ya, bagaimana nanti akan dipanen ya kan, bagaimana cara nanti akan dipasarkan ya. Itu semua yang akan kita omongin nih di teknologi pertanian. Sebelumnya kita akan lihat terlebih dahulu apa sih pengertian dari teknologi pertanian. Nah, kalau dilihat di sini teknologi pertanian itu alat, cara, dan juga metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian berdaya guna, berhasil guna, baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi, ataupun siap pakai. Jadi yang disebutin tadi ya, itu semuanya sudah mencakup. Ada alat, ada cara, ada metode ya yang digunakan untuk yang tadinya hanya benih padi menjadi beras. Yang tadinya belum ada bisa diapa-apain, bisa dimakan ya. Nah, sebelum kita akan lanjut, saya mau tanya lagi nih sama kalian semuanya. Ini kan ada nih di slide Ibu tampilkan ya. Ada produk bahan mentah, ada setengah jadi, maupun siap pakai ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Kalau produk bahan mentah itu apa? Setengah jadi itu apa? Siap pakai itu apa? Coba. Yang belum bersuara tadi itu ada Risa ya? Iya. Coba Risa. Mungkin untuk produk bahan mentahnya itu benihnya ya Bu. Setengah jadinya padi, yang siap pakainya beras. Nah, bisa. Bisa. Atau bisa. Sangat bisa. Atau juga bisa seperti ini. Bahan mentahnya itu padinya, setengah jadinya itu apa sih? Oh, kita jadiin tepung deh. Ya, kita jadiin tepung. Terus siap pakainya apa? Ya itu entah kue-kuean yang dari tepung beras ya, ataupun beras itu sendiri yang sudah kita jadiin nasi. Ada lagi nggak yang bisa nyebutin produk? Terima kasih ya Riza ya. Sama-sama Ibu. Ya, siapa lagi nih? Ya Wendy, coba Wendy. Mau tanya, boleh? Mau tanya boleh. Kalau sudah menjadi bahan jadi ya Bu ya, seperti nasi, Ya. diolah jadi bubur itu apa Bu? Ya berarti kan posisinya mundur nih. Ya kan? Benar nggak? Mundur kan? Ya Ya berarti kan? bahan Jadi jadinya setengah itu jadinya bubur. Bahan jadinya bubur. Jadi kita lihat konteksnya dulu. Dia itu berupa apa? Jadi bahan apa gitu. Posisinya di mana?
Ya kalau beras kita nggak makan beras nih, nggak makan nasi. Oh saya mau makannya jadi bubur. Oh berarti sudah siap pakainya mau makan apa? Mau makan bubur, bukan mau makan nasi. Artinya posisi nasi di situ itu di setengah jadi. Jadi kita lihat konteksnya ya, oke? Kita lihat konteksnya. Betul nggak Wendy? Betul Bu. Jadi lihat Betul, konsepnya ya. Ibu ya. Lihat konsepnya dan konteksnya. Posisikan itu mau dimakan atau belum mau dimakan, gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang bisa sebutin contoh bahan mentah setengah jadi ataupun siap pakainya? Mungkin Dona? Bahan mentahnya beras, setengah jadi tepung beras, terus bahan jadinya kue. Kue apa yang bisa. Kuenya mungkin kue itu kali ya, kue yang apa sih kayak wajik gitu kali ya. Jadi masih berbentuk beras, masih berbentuk nasi gitu ya. Nah itu contoh-contohnya. Ya terima kasih Dona, Wendy, Riza. Satu lagi deh. Nanti ngambek ya kan. Andika coba apa? Contoh produknya. Kalau gandum termasuk pertanian Bu? Gandum termasuk dong. Tapi gandum Bu, bahannya gandum, bahan jadinya tepung gandum, bahan jadi siap sajinya itu roti Bu. Roti, betul. Ada roti gandum ya, jadi lapar nih, ya kan? Itu semuanya, contoh-contohnya itu sudah mewakili semua ya. Jadi mewakili bahan mentah tapas, setengah jadi, dan juga siap pakai. Artinya itu merupakan proses teknologi pertanian. Ya, itu merupakan proses teknologi pertanian yang sering kita lakuin tanpa kita sadari, ya. Tanpa kita sadari, kita tuh sudah melakukan proses-proses teknologi pertanian dalam kehidupan sehari-hari kita. Gampang kan? Gampang ya menafsirkan teknologi pertanian itu apa? Nah, selanjutnya kita akan lihat ruang lingkup teknologi pertanian itu apa. Tuh, sebelumnya nih, kita lihat nih. Tuh ya. Sebelumnya kita lihat dulu tuh. Ada yang pakai traktor. Ini udah canggih nih ya, sudah pakai mesin tanam ya, mobil tanam. Kemudian ada yang tradisional pakai bajak. Nih, sistem tanamnya juga masih bungkuk-bungkuk gitu ya. Nah, ini modernnya nih. Ini modernnya. Kemudian dipanen. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya ruang lingkup teknologi pertanian. Ada 3. Pertanian dan biosistem, pangan dan hasil pertanian, industri pertanian. Kita lihat satu-satu. Nah, ini ada contohnya nih, pertanian dan biosistem. Jadi kalau ngomongin tentang pertanian dan biosistem ya, ada yang bisa nyimpulin nggak apa sih sebenarnya dari teknik apa sih yang ada di pertanian dan biosistem yang ada di gambar ini? Siapa yang bisa kasih saya? Izin ke kamar mandi ya Bu? Oke, silakan. Ya, silakan. Yang mau izin ke kamar mandi, monggo ya. Coba, siapa yang bisa untuk? Oke, Andika apa? Kalau dilihat dari gambar ilustrasinya Bu, nanti kalau pertanian dan biosistem itu bagaimana pertanian dan mekanisme pengairannya Bu. Ini kayak ada irigasi dan mesin semprot. Tepat sekali. Kita kasih applause dulu ya untuk Andika. Saya kasih jempol. Artinya apa? Pertanian dan biosistem yang sudah bisa kita lihat dari gambar ini, dia membicarakan tentang proses pertanian dari awal, ya, kalau istilahnya dari hulu ke hilir. Dibicarakan tentang bagaimana proses irigasinya, bagaimana proses penyiramannya, ya, dan produk-produk yang akan dihasilkan. Itu kalau kita ngomongin lingkup pertanian dan biosistem ya. Jadi di situ ngomongin teknik penanaman, terus ada juga teknik irigasi, pengolahan tanah. Gitu ya. Jadi sejauh ini bisa nyambung ya untuk pertanian dan biosistemnya ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pangan dan hasil pertanian. Banyak nih. Jadi lapar ya, ada tempe, terus ada apa nih, siomay ikan, terus ada daun pisang. Nah, ini siapa yang bisa
lihat apa sih sebenarnya pangan dan hasil pertanian ini? Coba. Mungkin Dona atau Riza? Ibu Vera, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Oke, jadi dari sini semua ya, ada 3 tadi yang sudah saya bilang bahwa ada pertanian dan biosistem, ada pangan dan hasil pertanian, ada industri pertanian. Ini semuanya ya mencakup teknologi daripada pertanian. Oke, ini saya punya tugas, nanti saya akan kasih papernya ke kalian ya, atau juga PPT-nya ya. Ini ada tugas, dan tugas ini saya harapkan nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih dan kita applause sama-sama untuk kalian semua yang sudah berproses untuk hari ini ya. Oke, saya terima kasih sekali sudah dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kasih aplaus buat Ibu Vera. Silakan Pak Yulian memberikan masukan dan penilaian. Oke, terima kasih Mbak Yano dan Mbak Vera, selamat ya. Nih Ya Pak. sudah menyelesaikan tahap akhir dari kegiatan pekerti kalian semua ya.